kita ini manusia. Tak peduli apapun warna kulit, suku, dan agamamu. Tak ada yang luar biasa dari label tersebut jika manusianya tidak baik. Apakah yang bisa dibanggakan dengan label itu? Warna kulit, bahasa, budaya, agama. Itu semua tak berarti kalau label-label tersebut menjerumuskan manusia ke dalam lembah kelam yang menyirnakan rasa kemanusiaan, melupakan empati, dan digunakan untuk kepentingan jahat serta menyakiti orang lain. Tak ada alasan di zaman ini untuk rasis, membedakan manusia hanya berdasarkan suku, bangsa, hingga agama. Ini bukan zaman barbar, zaman di mana satu kelompok menghabisi kelompok lainnya untuk bertahan di rimba belantara bernama dunia. Peradaban dunia yang semakin maju memiliki norma-norma yang semestinya bisa diperjuangkan bersama. Irisan norma yang menjadi benang merah dan dijadikan hukum positif yang bisa diterima oleh akal sehat manusia dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Tatanan kehidupan yang baik adalah cermin peradaban manusia yang menjadi lebih baik. Menjadi manusia yang adil dan beradab lebih penting dari label apapun. Adil dan beradab tumbuh dari rasa empati terhadap sesama manusia, makhluk, dan seluruh alam untuk kelangsungan hidup bersama dari generasi ke generasi. Oleh sebab itu, rasis dan segala bentuk pemikiran hingga tindakan yang mengotak-kotakan manusia harus kita singkirkan. Sebab hal itu bisa merusak tatanan kehidupan dan memiliki potensi hilangnya empati yang berujung pada tindak intoleransi dan tumbuhnya ketidakadilan di mana-mana. Saat ini marilah kita lihat para politisi atau orang-orang di sekitar kita. Apakah masih ada yang rasis, intoleran, dan kerap berlaku tidak adil dengan dalil hak premium bagi mayoritas? Silahkan kita nilai saja. Politisi, pemuka agama, dan tokoh masyarakat, mereka bisa menjadi berkah, tetapi bisa menjadi penyesat bagi kita yang kurang kritis. Oleh sebab itu, mengingat fakta bahwa mereka itu tetap manusia yang memiliki kekurangan serta kelebihannya adalah hal yang penting yang harus digarisbawahi. Marilah kita lihat pentas politik saat ini. Jokowi yang jelas orang Jawa diisukan sebagai orang berdarah Cina. Hal itu adalah ulah kelompok-kelompok rasis yang ingin menenggelamkan karir politik Jokowi melalui sentimen SARA. Seperti yang kita ketahui bersama, sentimen SARA pernah digunakan untuk menjatuhkan Ahok dalam pertarungan politik di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 silam. Jika sentimen SARA digunakan untuk menyerang Jokowi dan juga Ahok, ada sentimen SARA yang digunakan untuk menaikkan pamor politikus seperti Anies yang notabene ada garis keturunan berdarah Timur Tengah. Meskipun menurun, kita klaim Anies bahwa dia Jawa Tulen itu bukanlah masalah, tetapi yang perlu digarisbawahi adalah tujuannya apa. Ini akan membuat asumsi bahwa Anies sedang berusaha menaikkan nilai jual dalam pentas politik Indonesia, di mana 60% pendukungnya ada di Pulau Jawa. Jika Jokowi dibilang Cina, lalu Anies dibilang Jawa, ada lagi orang Jawa yang ingin tampil dengan rasa Timur Tengah. Nama aslinya Gatot Sabtono, tetapi telah masuk ke lingkaran hati, namanya berubah menjadi Al-Khattat. Gatot atau Al-Khattat pernah menjabat Ketum DPP Hizbut Tahrir Indonesia periode 2002-2004. Mungkin melihat perjuangan HTI yang ingin khilafahnya tegak, tidak akan menjual jika namanya tetap Gatot. Itulah yang dipikirkan pertama kali ketika tahu namanya sebagai Al-Khattat tersebut. Gatot pun pernah aktif di MUI sejak 2005 hingga 2010, aktif sebagai pengurus komisi dakwah MUI. Kini Gatot atau Al-Khattat hanya aktif di FUI, organisasi yang pernah bersama FPI menurunkan wacana NKRI bersyariah. Dari hal-hal di atas, kita bisa berasumsi dan membaca bahwa label sebuah nama atau ras itu bisa digunakan untuk senjata menyerang hingga menaikkan pamor dalam pentas propaganda, menambah bumbu legit untuk mencari simpati di lingkup sosial mayoritas dan menyentuh sisi sensitif setiap individu bernama manusia. Jika kita tak bisa adil dalam penilai semenjak dalam pemikiran, maka sudah dipastikan kita hanya akan bergulat pada hal-hal tidak produktif.
perdebatan, dan ribut sendiri-sendiri. Peluang itu bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum di dalam dan di luar negeri yang ingin kita hancur demi kepentingan pribadi dan kelompok mereka saja. Jika kita hanya mementingkan kelompok kita saja, baik itu ras, suku, dan agama kita, apa bedanya dengan binatang yang berjuang demi kelompoknya saja tanpa memikirkan yang lainnya? Bagaimana menurut Anda?